Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Devi Aprilia dan dua rekan saya, Dwi Ayu Astuti dan Eka Nur Fauzi Mubarok. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi dibagi menjadi 3 arti. Arti yang pertama, pemerintahan rakyat. Arti yang kedua, merupakan seperangkat gagasan dan prinsip dalam kebebasan, tetapi juga mencangkup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah yang panjang. Arti yang ketiga, mengandung makna penghargaan terhadap hakikat dan martabat manusia dan mempunyai tujuan memberikan kesejahteraan serta kebahagiaan bagi umat manusia. Yang kedua, hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, kebebasan pers. Yang kedua, kesederajatan, hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama, adil di depan hukum. Yang ketiga, keterbukaan kepemerintahan dan langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui oleh rakyat. Yang keempat, etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi. Yang ketiga, demokrasi mengandung nilai-nilai, dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengakuan bahwa di dalam masyarakat terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan. Yang kedua, bahwa perlu ditemukan cara-cara penyelesaian konflik kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan secara damai. Yang ketiga, perlu cara-cara pergantian kepemimpinan dalam masyarakat secara teratur tanpa menimbulkan gejolak. Yang keempat, cara-cara tiap penyelesaian tersebut harus dilakukan secara tertib dan adil, dan hal ini hanya dapat dicapai melalui hukum. Yang keempat, demokrasi Pancasila bermakna keterpaduan individu dengan masyarakat secara dinamis, humanization of the people and the person. A. Hakikat demokrasi Pancasila. 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Yang kedua, dalam pengertian lain, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. B. Arti demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi Pancasila merupakan kedaulatan rakyat yang didasari dan dijiwai oleh segenap sila Pancasila secara integratif. Yang kedua adalah demokrasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Yang keempat, kebebasan individu tidak bersifat mutlak tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab. Yang kelima, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia. C. Aspek-aspek demokrasi Pancasila. Yang pertama, aspek formal. Yang kedua, aspek material. Yang ketiga, aspek normatif. Yang keempat, aspek otatif atau tujuan. Yang kelima, aspek organisasi. Yang keenam, aspek kejiwaan. D. Pokok-pokok demokrasi Pancasila. Yang pertama, setiap negara modern yang demokratis adalah untuk kepentingan umum. Yang kedua, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang ketiga, penyaluran aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. Yang keempat, berdasarkan hukum. Yang kelima, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang keenam, kepala negara atas nama rakyat atau mandataris.
Yang ketujuh, mengakui hak dan kewajiban atau hak asasi. Yang kedelapan, memiliki kelembagaan dan pengaturan wilayah negara. Yang kesembilan, menganggap bahwa demokrasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Yang kesepuluh, melindungi dari demokrasi lain yang tidak sesuai. Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang pertama, dalam demokrasi Pancasila, berbeda pendapat dihormati dan dibenarkan. Yang kedua, namun unsur tanggung jawab mendapat kedudukan yang sama atau menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, yang paling penting dalam penyaluran pendapat dan keinginan melalui wadah yang telah ada di pusat maupun di daerah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.